talk about her at all. Take it easy. Halo Bro Bre, ketemu lagi sama admin baru di sini. Oke, film kali ini bercerita tentang kelompok mafia Italia Amerika bernama Di Meo Family yang berbasis di kota Newark, New Jersey, Amerika. Tony Soprano dan mentornya Dickie Moltisanti sedang menunggu kedatangan ayahnya Dickie, Aldo Moltisanti, yang habis liburan ke Italia. Berlatar di tahun 1967, mereka sempat taruhan apakah Aldo akan bawa istri baru atau enggak. Dan ternyata Tony yang menang karena ayahnya Dickie datang sama istri barunya yang lebih muda dari Dickie. Pina adalah nama ibu tirinya Dickie. Dia mau dinikahi Aldo karena hidupnya di Italia sangat susah. Pina sendiri masih sulit diajak ngobrol soalnya bahasa Inggrisnya belum lancar. Can you translate for me? Forget it. She understands enough. Selama makan malam, diam-diam Dickie mencuri pandang ke Pina beberapa kali. Habis itu pengantin baru main kuda-kudaan sampai ngeberisikin Dickie. Di kota Newark, geng Di Meo adalah kekuatan dominan. Tapi ada aja berandalan cilik dari geng lain yang berani ngerusuh dan bikin Harold kewalahan. Harold ini anak buah kepercayaannya Dickie ya bre. Dickie yang datang pakai mobil mewah kasih peringatan terakhir ke si remaja. Ayahnya Tony, John Soprano, yang merupakan pemimpin geng Di Meo lagi ngadain pesta buat putrinya. Di situ Dickie ngasih uang setoran dari bisnis judi mereka yang sebagian udah dicuri sama remaja tadi. John dan adiknya, Junior, minta agar Dickie segera mengurus masalah ini. Sementara Aldo saat ini lagi pamerin foto istri barunya ke anggota geng lainnya, yaitu Buddha, Pussy, Silvio, dan Pauli. Tapi Pina nggak ikut ke situ, soalnya dia lagi les bahasa Inggris. Geng Di Meo ngejalanin bisnis ilegalnya dari markas yang disamarin jadi toko daging. Pas itu Harold yang baru datang ketemu sama Pani yang masih kagok ngomong pakai bahasa Inggris. Lagi-lagi uang setoran dicuri sebagian sama berandalan cilik dari geng Black Sign. Dickie udah nggak mau tahu, dia pengen si berandalan itu dibunuh. Akhirnya si remaja itu kabur ke tempat perekrutan tentara buat perang Vietnam. Tapi Harold mergokin dia dan tanpa ampun ngebunuhnya di depan petugas pendaftaran yang malah ketakutan. Selalu jadi pelaksana tugas kotor ngebuat Harold kesel sendiri sama Dickie. Apalagi yang barusan dia bunuh masih anak remaja dan sesama kulit hitam yang saat itu masih dipandang sebelah mata di Amerika. Suatu ketika ada seorang supir taksi kulit hitam yang disuruh lawan arus sama penumpangnya. Sialnya habis penumpangnya turun dia didatengin sama polisi kulit putih. Bukannya kasih surat tilang, polisi itu malah menganiaya si supir taksi sampai tewas. Akibatnya gelombang protes warga kulit hitam merebak dengan cepat ke seluruh kota. Kebetulan Dickie lagi kejebak di kerumunan demonstran. Habis denger cerita dari polisi, dia malah ngetawain insiden ini. Terus pas dia mau puter balik, kepalanya malah bocor kena lembaran botol entah dari mana. Ditambah lagi beberapa demonstran juga mau ngancurin mobilnya. Kalau aja dia nggak bawa pistol, mungkin mobilnya udah jadi rongsokan. Sesampainya di tempat pertemuan, Dickie langsung ngasih tahu anggota geng tentang kondisi mencekam yang barusan dia lihat, yang sekarang udah berubah jadi kerusuhan. Paginya Aldo marah-marah ke Pina karena ngebuang pembalut di toilet. Dia sampai ngedorong Pina dari atas tangga. Di tengah kota, John ditangkap polisi pas lagi main judi. Penangkapan itu dilihat sama Tony dan kakaknya yang pas itu belum ngerti kerjaannya si John. Mereka diantar pulang sama petugas dan ibu mereka nggak percaya kalau suaminya ketangkep polisi. Tony juga ikutan shock sampai dia milih ngejar mobil polisi tadi. Sementara kerusuhan semakin gak terkendali, para polisi juga gak segan menembak mati para perusuh. Semua itu disaksikan oleh Harold yang akhirnya mutusin ikut aksi protes. Balik ke rumah keluarga Moltisanti, mulai tumbuh benih cinta terlarang di antara Dickie dan Pani. Dimulai dari simpati Dickie atas kejadian tadi pagi, karena waktu kecil Dickie juga suka dipukulin ayahnya yang pemarah. Pas Aldo mau pergi ke dokter, Dickie ngeluarin unek-uneknya yang gak suka sifat kasar ayahnya ke Pani karena ngingetin dia sama perlakuan kasar Aldo ke almarhum ibu kandungnya. Mereka pun akhirnya cekcok di dalam mobil dan berakhir dengan tewasnya Aldo di tangan anaknya sendiri. Lagi keadaan panik, Tony malah nyamperin dia yang dikira lagi benerin mobil. Ditambah istrinya juga nanyain suara ribut-ribut tadi. Dickie ngeles sambil marah-marah nyuruh mereka masuk ke rumah. Habis itu dia ngebawa jasad ayahnya ke tengah kota yang masih kisruh sampai nurunin angkatan bersenjata. Pas sampai bengkel ayahnya, dia ngebakar tubuh ayahnya bareng sama bengkelnya biar dikira ulah para perusuh.
Semua berjalan sesuai rencana Diki, nggak ada seorang pun yang mencurigainya kecuali Pina. Akting sedihnya berhasil menarik simpati dari para penyelawat. Karena sekarang John lagi nggak ada, maka geng Dimeo dipimpin sama Junior. Dia ngasih dukungan moral ke Diki tanpa tahu kejadian sebenarnya. Ketika para anggota geng lagi nonton berita kerusuhan, Diki mendadak panik dan ngancurin TV-nya. Dia pura-pura marah dengan dalih nggak ngehormatin mendiang ayahnya. Kebetulan Tony lagi di dekat situ dan untuk kedua kalinya lihat Diki kepanikan. Beberapa hari kemudian, John disidang dengan putusan penjara selama 4 tahun. Di tempat lain, Diki lagi ngunjungin Sally, pamannya sekaligus saudara kembar ayahnya yang lagi dihukum penjara seumur hidup karena ngebunuh salah satu mafia di keluarga mereka. Sally ini bukan anggota geng dan dia sama sekali nggak menyesali perbuatannya. Makanya selama di penjara, Aldo nggak ngizinin Diki menjenguknya. Sambil ngasih tahu Aldo udah mati, tujuan Diki ke situ juga pengen dapat wejangan biar bisa berbuat kebaikan. Tapi Sally baru mau kalau Diki ngebawain dia rekaman musik jazz kesukaannya. Habis itu Diki nemenin Pani cari apartemen baru biar perselingkuhan mereka bisa bebas nggak diganggu bininya Diki. Sementara itu Tony mulai belajar jadi bandar judi di sekolahnya. Dia bikin taruhan nebak jumlah siswa yang absen. Tapi gara-gara temennya yang menang taruhan keceplosan di depan guru, Tony akhirnya diskors dari sekolah. Ibunya jadi pusing 7 keliling dan minta bantuan Diki buat nasihatin anaknya. Selama ini Diki udah tahu kalau Tony ini anak yang bandel, tapi dia nggak nyangka kalau di usia yang masih kecil Tony udah punya bakat jadi mafia. Dia pun minta Tony buat janji merubah sikapnya menjadi anak baik kalau masih mau temenan sama Diki. Setelah berjanji ke Diki, Tony curhat kalau dia takut ditembak kayak temen ayahnya pas ketangkep polisi, dan Diki berjanji akan selalu melindunginya. Anggota Dimeo lagi ketemuan sambil mamerin wanita selingkuhan termasuk Diki yang ngebawa mantan ibu tirinya. Pas itu Harold datang sambil gelisah. Rupanya dia udah jadi buron karena ngebunuh remaja dari geng Black Saint sebelumnya. Dia mau kabur ke North Carolina tapi nggak punya duit. Makanya dia mau pinjem duit ke Diki. Tapi Diki malah ngasih cuma-cuma ibaratnya sebagai tunjangan pensiun. Sebelum pergi, Harold sempat curi pandang ke Pani yang juga dibalas sama Pani. Diki kurang suka kan hal itu dan ngasih tahu Pani biar nggak ngulanginya lagi. Diki balik mengunjungi Sally sambil bawa rekaman yang diminta. Tapi genrenya salah. Sally nanyain udah berapa banyak kebaikan yang dibuat Diki. Ngelihat gelagat Diki yang mau berubah secara mendadak, Sally jadi yakin kalau ada yang janggal sama kematian saudaranya. Dia maksa Diki buat ngaku dan ngasih penjelasan. Akhirnya Diki cerita kalau bininya belum juga ngasih keturunan. Makanya dia mutusin ngerebut Pani dan mengorbankan ayahnya. Di saat yang sama, temennya Tony lagi bujuk dia buat ngaktifin lagi bisnis judi mereka. Sambil ngerokok sebat berdua, temennya ngusulin buat jalanin di pertemuan rohani. 4 tahun kemudian, John udah dibebasin dan bininya bikin pesta penyambutan. Namun John kurang sumringah karena rencananya buat langsung main sama bininya jadi ketunda. Pas itu Diki juga udah punya anak cowok yang masih bayi. Tapi anaknya ini selalu nangis kalau deket sama Tony. Padahal Tony nggak ngelakuin apa-apa. Menurut neneknya, emang ada beberapa bayi yang bisa ngelihat hal tersembunyi di dalam diri seseorang dengan cara yang berbeda. Di tempat lain, Harold baru aja dapat pencerahan pas nyaksiin pidato dari Persatuan Orang Kulit Hitam. Dia mutusin bakal balik ke Newok dan bikin usaha judi sendiri. Apalagi detektif yang memburunya udah mati dan kasusnya udah nggak diperhatiin lagi. Kabar baliknya Harold langsung didengar sama Diki. Dia mau ngajakin Harold balik kerja sama lagi sama dia. Tapi Harold nggak mau karena usahanya udah berkembang. Lagi-lagi Harold keciduk merhatiin Pani dan ngebuat Diki kurang suka. Dia ngasih duit $100 ke Harold buat nunjukin kalau level mereka beda jauh. Selama di Amerika, Pani kerja jadi pegawai salon. Sekarang dia pengen buka salonnya sendiri dan Diki janji mau modalin. Tapi giliran udah dapet ruko yang cocok, Diki malah nggak setuju sama tempatnya karena harus banyak yang direnovasi dan bakal keluar duit lebih banyak. Gara-gara itu juga mereka jadi bertengkar. Kenakalan Tony remaja makin jadi-jadi. Sekarang dia lagi ngerampok penjual es krim keliling buat dibagi-bagiin ke anak-anak yang lagi main. Bapak mamanya sampai pusing mikirin kelakuan Tony, tapi Diki sama bininya malah membelanya. Emaknya Tony terus nyerocos ngewatirin masa depan anaknya, padahal John lagi nyetir. Karena kesel, si John akhirnya nembak sanggul rambut istrinya. Pas Diki udah mulai jarang nengokin, diam-diam Pani selingkuh sama Harold. Dia penasaran sama punyanya orang kulit hitam. Harold janji akan kasih dukungan finansial ke Pani kalau dia mau jadi simpenannya. Untuk itu, Harold mulai ngelebarin bisnisnya dengan ngerebut ladang uang punya geng Dimeo. Bahkan dia nggak segan-segan ngebunuh anak buahnya Diki.
Diki curhat ke pamannya tentang Harold dan minta saran buat ngatasinya. Namun Sally lebih tertarik nanyain perkembangan kebaikan Diki. Dia cerita kalau sekarang lagi jadi pelatih baseball buat anak-anak tunanetra. Berkat itu dia dijuluki orang suci di Newop. Orang yang ngejulukin pada nggak tahu kalau dia juga seorang mafia. Pamannya sampai ninggalin dia sebelum ceritanya habis. Geng Dimeo nyergap markas Harold dan menyandera sepupu Harold. Mereka nyiksa orang itu buat nyari informasi tentang bosnya Harold. Tapi jawabannya mengejutkan Diki karena Harold bergerak sendiri. Lalu sepupunya Harold dibunuh buat ngebales kematian anggota mereka. Saat ini keluarga Tony udah pindah ke pinggiran kota biar Tony bisa ngelanjutin sekolah. Namun di sekolah yang baru lagi-lagi Tony bikin masalah. Sama guru BP, dia ditanya-tanya tentang masalahnya selama ini dan didapatkan bahwa Tony selama ini kurang kasih sayang dari orang tuanya. Habis Tony selesai, guru BP gantian ngobrol sama ibunya Tony. Dia ngasih tahu kalau sebenarnya Tony punya IQ yang tinggi dan dia juga punya jiwa kepemimpinan yang hebat. Tapi ibunya sama sekali nggak percaya karena selama ini nilai Tony selalu jelek. Lalu si guru ngejelasin kalau Tony mungkin sengaja nggak pakai kecerdasannya buat belajar. Harold dikasih tahu bininya kalau sepupunya udah dibunuh. Nggak pakai lama dia langsung lancarin aksi balas dendam ke geng Dimeo yang baru selesai ketemuan. Setelah Buddha terbunuh, kedua geng ini terlibat aksi saling tembak. Diki masuk ke bar buat ganti senjata dan dikejar sama Harold. Pas dikira Harold udah di depan pintu, dia nembak pintunya sampai bolong, tapi Harold nggak kena. Harold nunjukin mukanya sesaat buat nakut-nakutin Diki, lalu dia pergi gitu aja. Pas sarapan, Tony dan ibunya terlibat percakapan yang hangat, tapi tiba-tiba semua berubah gara-gara obat penenang buat bantu tidur. Jadi pas ibunya ke dokter keluarga, dia disuruh minum obat itu biar bisa tidur. Tapi dia malah tersinggung karena merasa disamain sama pemakai narkoba. Dia juga nuduh Tony udah mengkonsumsi ganja kayak kakaknya, padahal Tony nggak pernah ngisep ganja. Si Tony tetap nyaranin saran dokter mereka yang akhirnya ngebuat ibu dan anak ini beda pendapat. Di pemakaman Buddha, Tony dan kakaknya penasaran sama kejadian yang belakangan menimpa teman-teman ayahnya. Pas mau pulang, Tony minta tolong Diki buat nyari obat penenang ibunya karena nggak mau lihat ibunya kesakitan. Di belakang mereka, Junior kepleset di tangga sampai nggak bisa bangun lagi. Bukannya nolongin, Diki malah ketawa bahagia dan bikin Junior kesel. Tony ke tokonya Diki diantar ayahnya yang juga nyuruh ngasih surat rahasia. Diki ngasih hadiah speaker JBL terbaru hasil rampokan. Karena Tony pengen masuk kuliah, dia jadi takut nerimanya. Biarpun Diki ngedukung pilihannya Tony, termasuk jadi warga sipil alih-alih ngikutin jejak ayahnya, tapi dia mau Tony nerima speaker ini, anggap aja barang ilegal terakhir di hidupnya. Udah sebulan sejak Junior kepleset, tapi tubuhnya masih belum sembuh. Dia sampai nggak bisa main sama bininya. Yang lebih bikin dia marah, dia keinget ekspresi bahagia Diki pas dia kesakitan. Di tempat lain, Harold lagi ngunjungin koleganya buat ngasih hadiah. Dia pengen segera ngabisin Diki sebelum dia duluan yang dihabisi. Temennya mau ngasih bantuan tapi ditolak sama Harold. Akhirnya dia dikasih sebuah pistol sebagai hadiah. Diki sendiri saat ini lagi jalan-jalan ke pantai sama Pani. Mereka sangat bahagia karena udah jarang ketemu. Diki juga ngasih hadiah yang udah lama dipengenin Pani, yaitu salon kecantikan. Namun tiba-tiba Pani jadi merasa bersalah karena udah ngianatin Diki. Sambil nangis dia ngaku kalau sempat selingkuh sama Harold. Diki langsung naik pitam dan nyeret Pani ke laut dan ngebunuhnya. Agak menyesali perbuatannya, Diki ngunjungin pamannya lagi buat sharing ini itu. Kebetulan sebentar lagi hari Natal dan pamannya nanyain rencananya bareng Pani. Diki agak kaget soalnya pamannya ini kayak tahu semua perbuatannya. Dia pun ngeles kalau Pani udah mati karena penyakit paru-paru. Dia nggak habis pikir kenapa hidupnya masih dipenuhi tragedi, padahal dia udah banyak ngelakuin kebaikan, seperti pergi ke gereja dan mendidik Tony. Menurut pamannya, mungkin ada perbuatannya yang nggak disukai Tuhan. Dia juga ngasih saran buat menjauh dari hidup Tony demi kebaikan Tony ke depannya. Diki ngejalanin saran pamannya dan mulai berlaku dingin ke Tony pas dia ditelepon. Tony ngerasa aneh dan coba nelpon bininya Diki, tapi bininya juga disuruh matiin telepon dari Tony. Temennya nggak tahu sikon malah ngejek Diki. Tony marah dan mukulin temennya itu. Tony masih belum nyerah dan datengin tokonya Diki.
Silvio bohongin dia kalau Diki nggak ada di situ. Padahal Diki lagi merenungin perbuatannya ke Tony. Dia sedih sendirian karena harus ngejauhin Tony yang udah dianggap keponakannya sendiri. Pas pulang ke rumah, Tony jadi kesel dan ngebuang speaker pemberian Diki. Bapaknya sampai bingung sendiri sama kelakuan anaknya. Diki juga udah siap-siap mau pulang sambil bawa kado Natal. Silvio nasihatin dia supaya nemuin Tony dan ngejelasin secara baik-baik. Diki setuju dan rencananya akan nemuin Tony besok pagi. Namun pas dia baru nyampe rumah, takdir berkata lain karena dia dibunuh oleh orang misterius. Usut punya usut, yang ngebunuh Diki bukan Harold, melainkan Junior yang sangat tersinggung sama ketawanya Diki pas dia kecelakaan di tangga. Tony datang ke kafe tempat pertemuannya sama Diki tanpa tahu kalau orang yang ditunggu udah meninggal. Pas di pemakaman, Junior ngelihat jasad Diki sambil pura-pura sedih. Ibunya Tony dikasih tahu kalau pas Diki tewas ditemuin obat penenang di sakunya. Obat itu adalah pesanan Tony dan rencananya mau dikasih buat hadiah Natal. Tony dan kakaknya ngerasa sangat kehilangan sosok paman yang udah deket banget sama mereka, melebihi orang tuanya sendiri. Sebelum film berakhir, Tony digambarkan mengikat kembali jari kelingkingnya ke tangan Diki. Di lain sisi, bisnis Harold semakin lancar aja. Dia ngebeli rumah di lingkungan orang kulit putih. Tamat.